Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai novel sejarah. Hal yang akan kita pelajari adalah struktur teks novel dan kemudian nilai-nilai di dalam novel sejarah. Apa itu novel sejarah? Mari kita lihat. Novel sejarah adalah novel yang di dalamnya menceritakan kehidupan tokoh dengan latar sejarah, disajikan dengan imajinasi serta pengetahuan dari pengarangnya yang berisi fakta-fakta tentang kejadian masa lalu sehingga memiliki nilai sejarah tertentu. Banyak sekali pengarang di Indonesia, karena kita akan berbicara tentang novel sejarah Indonesia. Yang ada di Indonesia itu misalnya ada Pramudia Anantatur, ada Remi Silado, ada Ahmad Tohari, ada Aji Prosidi, Umar Khayyam, Romo Mangun Wijaya, ada Suparto Brata, Hamka, dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan di sini. Termasuk juga pengarang-pengarang muda yang banyak menulis novel tentang sejarah atau novel yang di dalamnya berlatar belakang sejarah. Alangkah baiknya kita banyak membaca novel sejarah, karena dengan membaca novel sejarah kita akan tahu bagaimana kehidupan masa lalu melalui cerita, gitu, dengan cara membaca novel sejarah. Sesuai dengan tujuan kita sekarang, kita akan membahas struktur dan nilai. Nah, yang pertama adalah struktur novel sejarah. Apa saja? Yang pertama ada pengenalan situasi, kemudian ada pengungkapan peristiwa, ada menuju konflik, berikutnya puncak konflik atau klimaks, penyelesaian, dan satu lagi ada koda, ya. Nah, kita akan lihat satu-satu mengenai 6 hal ini. Yang pertama ada pengenalan situasi cerita atau orientasi. Di sini pengarang memperkenalkan latar, misalnya waktu, tempat atau peristiwa. Bisa juga mengenalkan tokoh, bahkan bisa mengarah ke karakter tokoh, ya. Di sini Ibu menyisipkan sebuah novel Roro Mendut karangan Y.B. Mangun Wijaya atau dikenal dengan Romo Mangun. Novel ini merupakan trilogi dari Rara Mendut, Genduk Duku, dan Lucy Lindri. Nah, novel Roro Mendut ini adalah sebuah novel yang berlatar belakang kehidupan Kerajaan Mataram. Rara Mendut ini diceritakan sebagai seorang budak rampasan yang menolak diperistri oleh Tumenggung Wiraguna karena memang Rara Mendut memiliki kekasih yaitu Pranacitra. Dia dibesarkan di kampung nelayan dan tumbuh menjadi seorang gadis yang berani, bahkan melawan kebiasaan tatanan kehidupan istana yang serba patuh. Dia lebih memilih mati dibandingkan harus melayani Tumenggung Wiraguna. Begitu. Nah, di dalam cerita ini ditampilkan pengenalan situasinya seperti apa. Nah, ini ada berbagai cerita di sini, berangkai peristiwa. Nah, hanya saya simpulkan di sini ada pada halaman 3 yang menjadi titik tolaknya itu. Kemudian ada di halaman 8 juga. Bahkan di halaman 8 sudah terlihat pengarang menampilkan karakter wataknya, karakter tokohnya yaitu Roro Mendut. Di sini ada kata-kata, "Dari mana kau semalam ku cari? Dari mana?" "Ya, dari laut." "Tentu saja, Bi." Itu jawaban Roro Mendut. Terus si Wawadon menjawab lagi,
laut itu dunia lelaki, perempuan di darat tempatnya. Jadi seakan-akan memang Roro Mendut ini adalah seorang yang berani, yang keras, yang memang berseberangan karakter dengan tokoh perempuan pada umumnya saat itu. Gitu ya. Nah, ini adalah pengenalan tokohnya, pengenalan situasi ceritanya. Itu adalah salah satunya. Berikutnya kita akan melihat yang kedua, yaitu pengungkapan peristiwa. Di sini timbul mulai pertentangan, kesukaran bagi tokohnya. Nah, ada sebuah novel Ronggeng Dukuh Paruk. Sengaja saya tampilkan novel yang berbeda biar ada suasana lain lah ya, menambah wawasan kita tentang novel. Saya yakin banyak yang sudah membaca novel ini. Ini karya Ahmad Tohari. Novel ini merupakan trilogi juga dari Ronggeng Dukuh Paruk, Lintang Kemungkus Dini Hari, dan Jandra Biang Lala. Kenapa ini disebut novel sejarah? Karena novel ini juga dilatar belakangi oleh peristiwa pergolakan politik tahun 1965 ya. Nah, novel ini bercerita tentang seorang gadis ronggeng, penari yang bernama Serintil. Dia hidup dengan latar belakang kemiskinan di sebuah kampung di Jawa Tengah. Kisah ini berlanjut pada novel-novel berikutnya sampai Jandra Biang Lala gitu. Novel ini memiliki sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Nah, di sini Rasus yang bercerita, terutama pada pengungkapan peristiwa ini. Di sini ada kalimat yang disampaikan oleh Rasus. Dia adalah tokoh yang dicintai oleh Serintil. Bisa dibaca di sini halaman 51. Ada semacam syarat menjadi ronggeng itu adalah harus melakukan upacara buka kelambu. Nah, kalau sudah membaca novel ini pasti sudah tahu apa itu buka kelambu. Nah, peristiwa ini adalah merupakan peristiwa yang menimbulkan masalah pertentangan bagi tokoh-tokohnya. Ini awal dari kesukaran itu dianggap menurut saya ini adalah pengungkapan peristiwanya. Nah, ini adalah bagian yang kedua. Berikutnya adalah nomor 3, merupakan bagian yang menuju konflik, yaitu rising action. Di sini mulai menuju tahap menuju konflik. Ada sebuah novel Perang Bubat milik karyanya Aan Merdeka Permana. Novel Perang Bubat ini bercerita tentang sejarah ya, berkaitan dengan sejarah masa lalu yang berhubungan dengan kerajaan Sunda dan Majapahit. Sebenarnya titik tolak dari cerita ini adalah kisah rasa suka Gajah Mada terhadap Putri Diah Pitaloka. Nah, ini versi Perang Bubat versi Aan Merdeka Permana lah ya. Nah di sini menuju konflik dari cerita ini adalah pada halaman 232 dan halaman 257. Kisah utama dari novel ini adalah peristiwa yang terkenal, yaitu persoalan antara kerajaan Sunda dan Majapahit pada masa itu. Nah, dalam novel ini diceritakan rombongan kerajaan Sunda yang datang ke Bubat atau Majapahit untuk mengantarkan Putri Diah Pitaloka menjadi istri Prabu Hayam Wuruk, tetapi diserang oleh Majapahit. Nah, ini awal menuju konfliknya. Jadi ketika itu bawaan yang dikirimkan oleh pihak kerajaan Sunda harus disimpan atau ditempatkan di tempat biasa orang menyimpan upeti. Jadi orang-orang dari kerajaan Sunda itu tersinggung, tidak suka karena itu bukan upeti. Karena ini maksudnya juga kan mau membawa Diah Pitaloka menuju Majapahit itu untuk dinikahkan kepada Hayam Wuruk, karena Hayam Wuruk memang mencintai Putri Diah Pitaloka gitu. Jadi ini menuju konfliknya. Jadi konfliknya belum masuk, konfliknya berarti perangnya nanti gitu. Nah, kalau ini menuju konfliknya begitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah klimaks. Ini yang menjadi puncak dari sebuah cerita, yaitu bagian yang paling besar dan mendebarkan. Di sini saya menampilkan sebuah novel karya Pramudia Anantatur, yaitu Gadis Pantai. Gadis Pantai ini bercerita tentang
kejadian yang bisa saja berlaku pada abad-abad lama sehingga bernilai kesejarahan. Gadis Pantai menceritakan tentang seorang gadis, namanya di situ disebut Gadis Pantai, yang tinggal di sebuah kampung nelayan di Lembang, Jawa Tengah. Nah, Gadis Pantai ini karena menarik, cantik, dia dinikahi oleh seorang bendoro, oleh pembesar pada waktu itu. Tapi di sini dinikahinya itu tidak disebutkan sebagai istri utama ya, hanya istri yang mungkin waktu itu memang berlaku, istri dalam tanda kutip. Nah, di sini pernikahan ini mengubah nasib kehidupan si Gadis Pantai. Awalnya memberikan prestis di kampungnya karena dia dianggap telah mengangkat derajat keluarganya menjadi seorang bendoro putri. Namun setelah melahirkan, tidak berlangsung lama, Gadis Pantai ini diusir oleh pembesar ini. Nah, jadi konfliknya itu, puncaknya itu adalah pengusiran Gadis Pantai oleh bendoro dari rumahnya. Ini merupakan puncak dari penderitaan Gadis Pantai karena dia tidak menyangka akan diusir. Nah, turunnya itu adalah ketika Gadis Pantai kembali pulang dengan sedih menuju Blora. Nah, ini mestinya ada lanjutannya ya. Oke, ini adalah puncak konflik. Dan yang kelima adalah penyelesaian. Oke, ini resolusinya. Di sini Ibu menampilkan sebuah novel judulnya Hotel Prodio karangan Remi Silado. Ada yang sudah baca? Ini novel ini menarik sekali. Cukup sangat tebal, setebal tadi Rara Mendut, tapi kalau Rara Mendut itu novel gabungan ya atau trilogi dari Genduk Duku dan Lucy Lindri. Nah, kalau novel Remi Silado ini yang Hotel Prodio ini adalah satu novel. Halamannya ada berapa nih? 1015 halaman, 1010 lah sampai selesainya, sampai 1010 halaman. Nah, novel ini kenapa disebut novel sejarah? Karena novel ini berlatar belakang sejarah tentang runtuhnya Orde Baru pada tahun 98 ya. Nah, novel ini bercerita tentang seorang komisaris besar bernama DB Darsana yang selalu menggunakan akal licik, intrik-intrik muslihat dan tipu daya demi mempertahankan posisinya sebagai aparat negara. Boleh jadi pada saat itu memang ada aslinya. Nah, sebagai komisaris dia itu berusaha selalu berlindung di balik korps kepolisian. Dia tak segan untuk melakukan kejahatan demi ambisi hidupnya, menyuruh orang, membunuh dan sebagainya lah ya. Tidak hanya soal kekayaan, politik, dan kedudukan, tapi juga berkaitan dengan perempuan. Nah, akhir dari cerita ini adalah nasib buruk yang menimpa tokoh Darsana sebelum kematiannya. Ini akibat perbuatan-perbuatannya di masa lalu. Gitu. Jadi pada akhirnya dia harus menikmati Hotel Prodeo sesuai judul di novel ini. Nah, ini adalah 5 struktur novel yang ada di dalam sebuah novel, baik novel yang umum dan khususnya ini novel sejarah yang akan kita bahas. Tapi ada satu lagi, yaitu koda. Koda ini komentar, tapi tidak harus selalu setiap novel memiliki koda ya. Ibu akan memberikan contoh sebuah novel sejarah juga, ini kisah-kisah yang sebenarnya terjadi. Judulnya Ku Antar ke Gerbang, karya Ramadan KH, ini tentang kisah cinta Inggit dengan Soekarno. Nah, novel ini berkisah tentang kehidupan seorang perempuan pendamping Soekarno pada awal mudanya, yaitu Inggit Garnasih. Settingnya di Bandung ya. Nah, ketika itu dia menikah dengan Soekarno saat Soekarno kuliah di ITB. Sekaligus menjadi awal pelopor perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ketika itulah Inggit menjadi perempuan utama yang mengantarkan Soekarno ke gerbang memperjuangkan bangsa ini. Dengan kegigihan dan kesabarannya sebagai pendamping di kala susah dan senang. Inggit Garnasih ini berhasil menjadikan Soekarno, suaminya saat itu, sebagai tokoh bangsa. Namun pada akhirnya Inggit Garnasih harus berpisah juga dengan suami yang sangat dicintainya itu, yaitu Presiden Soekarno, presiden pertama kita itu ya. Nah, pada novel ini
pengarang menuliskan sebuah koda. Nah, kodanya itu diwakilkannya pada tokoh di novel ini, ya. Tokohnya itu ya Inggit Garnasih. Di sini ada kata-kata terakhir tokoh Inggit Garnasih setelah mengantarkan kepergian Soekarno. Bukankah kita berdiri di muka gerbang zaman baru setelah menempuh perjalanan panjang yang bukan jalan bertabur bunga. Nah, ini adalah koda, ya. Dan tidak setiap novel memiliki koda. Banyak menyerahkan kesimpulan akhir cerita itu kepada pembacanya, gitu. Nah, itu adalah 6 struktur di dalam sebuah novel sejarah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, selanjutnya kita akan menuju kepada nilai-nilai. Oke, nilai-nilai di dalam novel sejarah ada apa saja? Oke, di sini ada nilai budaya, nilai sosial, ada nilai moral, dan nilai agama. Kita lihat satu-satu. Nilai budaya, apa saja di dalam nilai budaya itu? Nah, sebenarnya nilai budaya itu merupakan nilai berupa adat, kebiasaan, atau tradisi yang dimiliki suatu tempat di dalam sebuah novel, ya. Ini ada contohnya nih. Ada sebuah cuplikan novel judulnya Jalan Menikung karya Umar Khayyam. Ini merupakan novel sambungan dari Para Priyayi, makanya disebut Para Priyayi 2. Nah, ini di sini ada. Oke, nah ini tentang perjodohan. Perjodohan merupakan adat atau kebiasaan atau tradisi yang dimiliki. Nah, ini hanya bagian kecil saja dari novel tersebut, ya. Banyak sekali novel-novel yang menunjuk nilai budaya, di dalam sebuah novel. Sekarang kita menuju ke nilai yang kedua, yaitu nilai moral. Nilai moral merupakan sikap, perilaku atau karakter di dalam tokohnya itu, ya. Watak seorang tokoh, perilaku, karakter yang sangat berpengaruh ke dalam sebuah cerita. Bisa saja hal-hal yang positif yang dimiliki oleh seorang tokoh itu kebanyakannya, ya. Kemudian nilai sosial. Nah, nilai sosial itu nilai kehidupan masyarakat yang di dalamnya berupa kerjasama, partisipasi, saling membantu, yang menggambarkan kehidupan sosial yang baik. Itu adalah nilai sosial. Berikutnya ada nilai agama. Nilai agama merupakan bentuk penyatuan manusia dengan Tuhan, tentang kepercayaan dan hubungan antara manusia dengan penciptanya. Nah, ini adalah nilai agama, ya. Sebetulnya nilai-nilai di dalam novel itu banyak, nilai pendidikan, nilai ekonomi banyak, tapi yang umumnya muncul di dalam novel sejarah adalah empat hal ini. Nilai moral, nilai budaya, gitu, ya. Nah, ini adalah nilai-nilai yang bisa kita pahami, bisa kita pelajari dalam sebuah novel sejarah. Ini ada sebuah contoh. Ibu tampilkan sebuah novel pergolakan yang syarat dengan nilai-nilai. Kenapa novel ini dikatakan novel sejarah? Nah, novel ini bercerita tentang kehidupan seorang guru yang tinggal di Sumatera Barat waktu itu, zaman tahun 50-an. Dan dilatar belakangi oleh situasi sosial waktu itu, termasuk agama juga berbenturan dengan masalah keagamaan di masa itu, dan juga berkaitan dengan hal kesejarahan, yaitu peristiwa PRRI, Permesta. Nah, itu tentang itu kalian boleh lihatlah di sejarah, karena ibu tidak akan membahas itu. Nah, di dalam novel ini syarat dengan nilai agama, nilai moral, dan nilai sosial, ya. Makanya sengaja ibu menampilkan novel yang ini. Bisa kalian baca baik-baik.
baik itu nilai agama berkaitan dengan peribadatan, sembahyang, nilai moral tentang karakter tokoh, dia di sini bertanggung jawab, itu adalah nilai moral, dan nilai sosial di dalam ceritanya itu tentang gotong royong memperbaiki jalan. Ini halamannya juga ada jelas, itu menunjukkan nilai-nilai yang ada di dalam sebuah novel. Nah, itu kira-kira materi yang bisa saya sampaikan sekarang. Semoga apa yang sudah kita pelajari ini memberikan wawasan yang baik tentang novel. Saran ibu, kalian lebih banyak membaca ya. Banyak sekali novel yang bisa membuka wawasan kita tentang bangsa ini dengan menikmati sebuah alur cerita. Nah, itu saja, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.